Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Siang kali ini dalam segmen Fact Check, di mana kalau kita melihat data begitu ya, 3 hari berturut-turut pemirsa, kalau kita lihat sejak tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli kemarin, jumlah kasus COVID-19 nasional di Indonesia ini mencapai 6 ribuan kasus. Selain jumlah kasus harian nasional yang kemudian menjadi sorotan adalah terkait dengan munculnya klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah pada awal-awal tahun ajaran baru. Nah, kita akan coba lihat di mana saja sebetulnya wilayah-wilayah yang ditemukan adanya klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kita akan menuju ke slide pertama. Ini bisa kita lihat ada temuan kasus COVID-19 di wilayah Sleman, pemirsa. Ini tepatnya terjadi di salah satu SMA swasta di sana, wilayah Demangan Baru. Pada saat itu ditemukan ada 120 kasus COVID-19 di lingkungan sekolah dan kasus pertama ini dilaporkan perdana atau dilaporkan pertama kali pada tanggal 18 Juli 2022 atau kurang lebih 11 hari yang lalu begitu ya. Ini untuk temuan kasus COVID-19 di Sleman. Berikutnya kalau di ibu kota ternyata ada juga temuan kasus COVID-19-nya. Ini dilaporkan di tanggal yang sama, kita menuju ke slide berikutnya. Ya, ini dia. Ada 3 kasus pemirsa, kemudian setelah dilakukan tracing begitu ada terindikasi transmisi lokal di sekolah. Jadi ada suatu kelas begitu ya, lebih tepatnya di kelas 9F, ketika itu ditemukan ada yang positif COVID-19 pada tanggal 18 Juli. Ketika itu dilakukan tracing terhadap yang ada kontak erat dengan siswa yang mengalami positif COVID-19 itu, hasilnya ada 1 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi kesimpulannya adalah disimpulkan oleh pihak sekolah bahwa di sekolah itu terjadi transmisi lokal COVID-19 sehingga hal ini membuat pihak sekolah melakukan lockdown selama 10 hari. Nah, kemudian pemirsa, kalau kita berbicara soal klaster sekolah COVID-19 di Jakarta ini, tidak hanya terjadi di pertengahan tahun 2022 saja, tetapi di awal tahun 2022, kemudian di pertengahan tahun 2021 ini juga terjadi. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Yang saya pertegas pertama di sini adalah data yang Anda saksikan ini bukan terjadi di bulan ini, tapi kita lihat keterangan waktunya begitu ya. Yang pertama, untuk temuan lain kasus COVID-19 klaster sekolah di Jakarta, ini pada bulan September 2021 ada sebanyak 25 klaster sekolah. Pada saat itu ada sebanyak 897 responden sekolah, yang paling banyak terjadi dari 25 klaster ini terjadi di Jakarta Barat dengan jumlah 8 klaster sekolah. Total pendidik dan tenaga kependidikan yang positif ini ada sebanyak 227 kasus, kemudian untuk peserta didik yang positif lebih banyak, sebanyak 241 kasus. Ini yang terjadi pada bulan September 2021. Kemudian di awal tahun 2022, ketika itu ada sekolah yang kemudian karena melihat trennya ini sudah mulai melandai begitu, lonjakan kasus COVID-19 tidak terlihat, maka sekolah-sekolah ini memberanikan diri untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi hasilnya di awal tahun 2022, 706 sekolah pemirsa, 706 sekolah di DKI Jakarta ini tutup sementara. Karena ditemukan ada siswa, ada guru, tenaga kependidikan yang positif COVID-19. Terkait dengan temuan klaster sekolah di tahun 2021 dan juga di tahun 2022 ini ditengarai banyak sekali penyebabnya. Tetapi kalau saya mengutip pernyataan beberapa epidemiolog yang kompak ini mengatakan bahwa sebetulnya muncul klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah ini karena minimnya atau rendahnya penerapan protokol kesehatan. Misalnya saja sekolah sudah membuatkan peraturan, guru juga sudah mewarning atau mewanti-wanti begitu para siswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tapi pada praktiknya, nah ini yang menjadi persoalan baru. Berikutnya pemirsa, sebetulnya terkait dengan pembelajaran tatap muka ini sudah ada persyaratan-persyaratan begitu ya yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Ini tertuang dalam surat keputusan bersama 4 menteri begitu terkait dengan pembelajaran tatap muka. Ada indikatornya pemirsa, kalau kita lihat detail itu setidaknya ada 3 begitu ya. Yang pertama terkait dengan levelisasi PPKM. Wilayah itu, kabupaten kota itu masuk di level berapa? Kemudian dikaitkan juga dengan capaian vaksinasi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan serta cakupan vaksinasi untuk lansia. Banyak sekali persyaratannya pemirsa, tapi kalau boleh saya ulas beberapa begitu ya yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka 100% dengan jam pelajaran full sesuai dengan kurikulum. Ini adalah wilayah yang berada di level PPKM level 1, level 2, kemudian untuk capaian vaksinasi PTK-nya lebih dari 80%, sedangkan untuk capaian vaksinasi untuk lansia lebih dari 60%. Itu adalah beberapa persyaratannya. Anda bisa melihat detail di situ SK bersama 4 menteri terkait dengan persyaratan pembelajaran tatap muka. Kemudian di situ juga dituliskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berimprovisasi terkait dengan aturan pembelajaran tatap muka. Harus tunduk sesuai dengan, kalau ingin membuat peraturan di tingkat daerah, harus sesuai dengan turunan dari SK bersama 4 menteri tersebut. Kemudian PTM atau pembelajaran tatap muka ini dihentikan selama 10 kali 24 jam atau 10 hari jika ada, yang pertama, 5% kasus COVID-19 dari populasi sekolah. Jadi misal di sekolah itu ada 100 orang totalnya, kalau ada saja 5 orang yang positif, maka ini dilakukan proses penghentian pembelajaran tatap muka selama 10 hari. Atau tidak perlu 5%, tapi ada yang seperti yang tadi saya sampaikan di kawasan Jakarta, di kawasan Pondok Labu ya, ada transmisi lokal, ini juga harus menghentikan proses pembelajaran tatap muka meskipun tidak sampai 5% untuk populasi yang terpapar COVID-19. Kemudian syarat-syarat lainnya pemirsa, jika ada anak yang batuk pilek begitu ya, siswa yang batuk pilek atau bahkan mungkin guru, tidak hanya siswanya saja ini, yang mengalami batuk pilek ini tidak boleh masuk, tidak boleh menuju ke sekolah. Ini ada tertuang di SKB 4 Menteri, disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi. Nah berikutnya, di belakang saya, di samping saya saat ini ada bagaimana mapping bed occupancy rate atau BOR di RSDC Wisma Atlet di kawasan Kemayoran dan Pademangan. Untuk RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dari 3.800-an bed yang disediakan terisi 175. Ini data pada tanggal 26 Juli 2022. Kemudian untuk di RSDC Wisma Atlet Pademangan, ini terisi 294, dari total bednya jauh lebih banyak dibandingkan yang di Kemayoran. 10.711 ini update per tanggal 25 Juli. Kalau kita melihat bornya yang terisi dengan yang belum terisi begitu ya, ini cukup jauh cakupannya, maka pertimbangannya atau potensi-potensi ada banyak begitu ya. Yang pertama, jelas yang paling besar, potensi terbesar adalah banyak atau ada yang positif, tetapi tidak perlu sampai dirawat di rumah sakit. Cukup dengan melakukan isolasi mandiri. Ini adalah beberapa hal yang menyebabkan mengapa bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur di RSDC Wisma Atlet baik di Kemayoran maupun di Pademangan ini bisa atau terkategori rendah begitu, tidak sampai 10%. Nah, bagaimana kemudian pemirsa dengan upaya memerangi COVID-19 selain dengan patuh protokol kesehatan, yakni dengan melakukan booster terbaru, pihak pemerintah Republik Indonesia ini menyampaikan bahwa mulai hari ini, tanggal 29 Juli 2022, booster kedua akan dilakukan. Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia kita, Budi Gunadi Sadikin, yang mengatakan bahwa karena sekarang sudah 6 bulan, data menunjukkan imunitas menjadi menurun, vaksin keempat sekarang sudah kita bagi, tapi kita utamakan nakes dulu. Nakes ada 4 juta, vaksin kita sudah cukup kok. Itu adalah yang disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin. Jadi ini bisa sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat luas. Oh, booster kedua atau vaksin dosis keempat ini berarti masyarakat bisa mendapatkan. Nanti dulu pemirsa, karena kategori yang difokuskan saat ini adalah untuk tenaga kesehatan. Ini
Anda yang ingin mendapatkan booster begitu ya, untuk perlindungan wajib bersabar terlebih dahulu begitu ya.